dengan 1.400 orang peserta untuk melaksanakan ibadah umroh dari Madinah ke Mekah, tapi terhalang. Karena apa? Mereka meyakini bahwa Rasulullah itu berangkat dari Madinah ke Mekah bukan untuk beribadah, bukan untuk berumroh, bukan untuk berhaji. Walaupun berangkatnya pada bulan Dzulqa'dah pada saat itu, tapi mereka meyakini, siapa yang meyakini bahwa Muhammad ini akan mengajak berperang? Itu orang-orang penerus generasi daripada Abu Jahal, Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ini luar biasa. Dari semenjak perjuangan Muhammad yang akan menjadi nabi sampai detik-detik futuh itu memusuhi Nabi Muhammad. Sampai detik-detik besok mau futuh Mekah, itu masih memusuhi. Masya Allah, luar biasa. Ya, kepercayaan nol terhadap Muhammad SAW atas Abu Sufyan. Maka walaupun berita yang sering disampaikan bahwa Nabi Muhammad hadir ke Mekah ini bukan untuk berperang, tapi beliau ingin berumroh, itu tidak akan percaya. Apalagi didukung dengan orang yang memang sudah punya dendam begitu dalam atas kematian bapaknya, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Dua orang inilah yang dengkotnya mengarahkan kepada seluruh semua orang agar tidak percaya tentang misi yang disampaikan oleh Rasulullah. Mari kita semua beranggapan bahwa Muhammad hadir datang dari Madinah ke Mekah itu untuk berperang. Maka sampainya terjadilah beberapa utusan-utusan yang tujuannya untuk nego. Di antara yang pertama ada Fudail, yang kedua ada Urwah, yang ketiga ada Mikros, yang keempat ada Khalnun bil Al-Qanoni, yang kelima ada Sahal. Baru utusan yang keempat inilah yang bernama Al-Khanun Al-Qanoni ini. Rasulullah akhirnya mengirim pasukan, mengirim utusan. Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak bersedia karena dengan segala kekurangannya. Akhirnya Rasulullah menunjuk seorang Utsman bin Affan. Disitulah terjadi apa berita-berita yang sengaja untuk memberikan ujian kepada kaum muslimin pada saat itu. Dikabarkan bahwa Utsman bin Affan meninggal. Maka Rasulullah mengajak kepada seluruh kaum muslimin pada saat itu yang ikut untuk umroh, apakah kalian bersedia membela Islam, membela darah, ya, meneteskan darah demi membela darahnya seorang Utsman? Maka semuanya menjawab, kami bersedia untuk melakukan itu. Maka terjadilah yang dinamakan perjanjian di bawah pohon atau bai'atur ridwan. Jadi penyebabnya begitu. Ya. Nah, sekarang kita tidak masuk ke arah sana. Mungkin kita tidak paham bahasa Allah. Tapi hari ini yang dibutuhkan kita hari ini sebagai penerus manhaj nubuwah, ada nggak jiwa kita ini pengorbanannya seperti ketika sahabat Nabi mendengar bahwa Utsman bin Affan dibunuh, sehingga mereka rela mengorbankan harta dan dirinya. Apa diantaranya bunyi baitul ridwan? Saya bersedia membela sampai titik darah penghabisan untuk menegakkan din Allah, membela Rasulullah SAW. Sampai segitunya. Nah, kita hari ini tidak berbaitul ridwan, mungkin ya yang kita rasakan. Tapi yang hari ini kita butuhkan jiwa-jiwa seperti para sahabat Rasulullah. Nah, kita hari ini boleh antum hisab diri antum masing-masing. Apa yang telah antum korbankan terhadap sistem khilafah Islam ini? Selama kita tidak ada jiwa-jiwa seperti sahabat Rasulullah yang mendeklarasikan tentang baitul ridwan, mungkin Futuh Allah ini akan ditunda. Kalau dulu namanya Futuh Mekah, Fathul Mekah kan ditunda. Karena apa? Belum ada kesiapan. Ketika Allah memberikan amanah pada kita, bumi-bumi yang belum pernah kita injak, kata Allah, ya, sesuatu yang belum pernah kalian temui akan Allah berikan kepada kita semua. Tapi kitanya justru hari ini belum siap. Karena apa? Kesabaran kita tadi, memaknai kesabaran hanya sekedar cicing kalau bahasa Sundanya. Jadi sabar itu cicing, tangannya diikat, kakinya diikat, tidur di atas tempat tidur, itulah sabar. Tapi ternyata setelah kita melihat perjuangan Rasulullah, isbiru wasobiru warobitu, sampai titik darah penghabisan, baru turun Futuh Mekah. Ya, walaupun cara kita lihat poin-poinnya tidak ada satu poin pun yang menguntungkan bagi pihak Rasulullah. Karena perjanjian Hudaybiyah yang pertama berbunyi, kita mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi 10 tahun itu mau ada berantem, mau apa, cocokan, nggak boleh ada pertumpahan darah. Ya,
Yang kedua, orang-orang yang mau pergi dan membela Rasulullah serta kafir Quraisy terbuka, ya. Jadi membela kemana saja silahkan bebas, nggak ada halangan, nggak ada rasa malu dan takut. Yang ketiga, orang yang mau pindah hijrah agama atau mengikuti itu harus dengan seizin walinya atau orang tuanya. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang yang mau keluar dari Islam tidak perlu izin. Jadi mau keluar dari Islam, mau mengikuti orang-orang kafir Quraisy, nggak perlu izin sama walinya. Tapi kalau orang kafir Quraisy mau masuk Islam harus seizin wali atau nasab atau orang tua. Yang terakhir, Muhammad dan rombongan harus meninggalkan tempat hari ini dan boleh pergi haji tahun depan. Maka tahun ke-7 lah terjadi Al-Umratul Qadha tahun 8 Hijriah. Karena ada dua suku yang pada saat itu suku terbesar. Ada suku yang dinamakan Huza'ah dan yang satu dinamakan suku Bakr. Dua suku ini cukup berantem terus. Jadi cekcok terus, perang terus, dua-duanya suku besar-besar. Nah, ketika perjanjian itu suku Za'ah lebih condong mengikuti Rasulullah, suku Bakr lebih condong mengikuti kafir Quraisy. Dendam mereka tidak pernah berhenti. Wah, ini kita kesempatan ini. Enak amat kita ini nggak perang-perang. Coba lihat tuh Huza'ah enak, mereka pada berdagang hidup. Pokoknya kita ini harus kembali berperang. Nah kan kita ini hari ini sudah terikat dengan nggak ada urusan. Nah disitulah ketika mereka mengkhianati perjanjian, akhirnya Rasulullah SAW pada saat itu tidak bisa menerima tawaran kedua kali oleh Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan menginginkan bahwa yang perjanjian pertama itu tolong dihapus dan kita bikin perjanjian baru lagi. Mohon kepada Muhammad, ya selaku Rasulullah SAW. Tapi beliau ini nggak berani datang kepada Nabi. Dia datangnya kepada sahabat-sahabatnya karena Nabi Muhammad dengan Rasulullah itu jaraknya dekat. Ya, masih satu keturunan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abi Manaf. Abu Sufyan itu bin Harbi bin Umayyah bin Abdus Shams bin Abi Manaf. Tuh, masih dekat. Jadi masih saudara. Maka dia yakin, saya mau merayu Muhammad menolak, datang ke anak-anaknya sampai nyanjung-nyanjung, ya. Wahai Fatimah, keponakanku yang baik hati, kamu kan keponakan saya. Tolong sampaikan kepada Nabi bapakmu Muhammad, ya, bahwa ayolah kita bikin perjanjian baru lagi. Sampai Muhammad beliau ini Abu Sufyan ini merayu kepada Fatimah ini tidak berhasil, sampai anaknya Hasan pada saat itu baru bisa merangkak, ya, baru usia 2 atau 3 tahun. Itu, Fatimah tolong dong bilangin ke anak kamu. Ngapain? Ya namanya saudara gitu ya, saudara tadi keturunannya. Suruh bilang ke kakeknya bahwa tolong dibujukin. Sang kakeknya nggak bisa lah, anak saya ini baru usia 3-4 tahun, belum akil balik, masa disuruh menjadi jembatan antara Abu Sufyan dengan Rasulullah untuk mengadakan perjanjian ulang. Nah itulah cara hebatnya seorang Abu Sufyan, dan memang Abu Sufyan ini strategi orang yang berperang. Kita lihat ya, di mana-mana pemimpinnya selalu Abu Sufyan. Nah tapi ketika Rasulullah SAW pada saat itu memahami bahwa dengan perjanjian Hudaybiyah nanti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun isinya tidak ada satu butir pun yang berpihak kepada Rasulullah. Nah inilah yang terjadi sekarang. Maka mudah-mudahan kita sabar sampai puncak kesabaran tadi, bukan tidur di atas kasur, ya, tapi kita harus bisa menciptakan diri dan struktural yang aman yang dimaksud, sabar yang dimaksud ketika kita mau melaksanakan sesuatu bisa terjadi.